Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah kerbau dan monyet yang sangat licik. Dikisahkan di tengah belantara ada seekor monyet yang sangat nakal. Dia sangat rakus dan suka mencuri tanaman dan buah para petani di sekitar hutan. Perbuatannya yang sudah sangat keterlaluan itu membuat para petani sangat resah. Sehingga para petani mulai menjaga ladang mereka dengan ketat dan memasang berbagai perangkap. Tentu saja hal ini membuat monyet yang nakal itu kebingungan, karena jika sampai dia tertangkap, nyawanya pun bisa hilang. Pada suatu hari, ketika si monyet tengah asik termenung menahan lapar di bawah pohon mangga, dia melihat banyak burung-burung tengah terbang membawa buah anggur yang cukup segar. Melihat hal itu, air liur si monyet mulai berjatuhan. Lalu si monyet pun berteriak pada burung-burung itu, "Hai kawan, dari mana kalian mendapatkan buah-buahan yang enak itu?" Merasa dipanggil, burung-burung itu pun berhenti dan bertengger di atas pohon. Sambil memakan buah anggur, burung-burung itu pun menjawab, "Kami mendapatkannya dari kebun di seberang sungai. Para petani di sana baik hati. Mereka tak akan mengusir atau melukaimu jika kau hanya mengambil buah yang sudah terjatuh ke tanah. Asal jangan kau makan buah yang masih ada di pohonnya," jawab burung-burung itu serentak. Mendengar jawaban burung, si monyet menjadi sangat girang dan gembira. Dia pun segera menuju kebun di seberang sungai. Karena waktu itu sungai mengalir kecil karena musim kemarau, jadi si monyet dapat dengan leluasa menyeberangi sungai itu. Tapi karena sifatnya yang rakus, maka dia memakan semua buah anggur di kebun itu, baik yang jatuh ke tanah maupun yang masih menggantung di atas pohon. Berkali-kali si monyet mengulangi hal yang sama hingga para petani di seberang sungai kini mulai resah. Mereka tak lagi seramah dulu, bahkan burung-burung kini juga diusir. Karena para petani tak tahu bahwa yang merusak tanaman mereka adalah si monyet. Tapi meskipun sudah mulai dijaga, tapi si monyet tetap bisa dengan leluasa melakukan aksi nakalnya. Karena penjagaan tak begitu ketat, si monyet masih bisa mencari kelengahan para petani, sehingga kelakuan si monyet kian hari kian menjadi-jadi. Tak terasa, masa sudah memasuki musim penghujan, dan si monyet masih saja melakukan pencurian tanpa mau mendengar keluh kesah para petani yang mulai merugi. Si monyet sangat serakah dan rakus, sehingga yang dia pikirkan hanya kepentingan perutnya sendiri. Tapi sial, waktu si monyet akan menyeberangi sungai, ternyata sungai itu tengah meluap karena guyuran hujan di atas gunung. Hal tersebut membuat monyet sangat kebingungan karena dia tak bisa berenang. Tapi monyet juga dikenal sebagai hewan yang licik dan pintar menipu juga bohong. Dia pun berpikir untuk mencari cara dan siasat agar bisa menyeberangi. Akhirnya dia teringat pada sahabat lamanya, si kerbau. Kerbau adalah hewan yang cukup terkenal bisa berenang. Dia adalah perenang yang handal. Akhirnya monyet pun menemui si kerbau untuk merayunya. "Hai kerbau, sahabatku yang baik, lama kita tak berjumpa.
kenapa badanmu kini terlihat kurus? Tanya monyet. Ah, masa nyet? Perasaan dari dulu tubuhku tetap begini. Kau saja yang sekarang terlihat tambah gemuk, jawab si kerbau. Bagaimana aku tak gemuk? Aku makan enak tiap hari. Petani yang ada di seberang sungai sana selalu memberiku makanan enak. Aku diperbolehkan menghabiskan semua buah di kebunnya, kata si monyet mulai berbohong. Wah, benarkah itu? Beruntung sekali kau nyet, pantas sekarang kau tambah gemuk, kata si kerbau tanpa menaruh sedikit pun curiga pada sahabatnya. Tapi kerbau, makanan di sana terlalu banyak. Aku tak sanggup menghabiskannya sendirian. Maukah engkau menemani aku ke sana dan kita makan bersama-sama? Itu semua karena kau adalah sahabatku, kerbau. Makanya aku mengajakmu. Si monyet mulai menipu kerbau. Wah, kau baik sekali kawan. Kalau begitu, ayo kita ke sana sekarang, kata kerbau sangat senang. Tapi tunggu dulu kerbau. Air sungai kini sedang meluap. Aku tak bisa berenang, kata monyet. Ah, itu sih masalah enteng. Kau bisa naik ke punggungku, nyet. Kau tahu sendiri, aku ini perenang hebat, jawab si kerbau dengan bangga. Merasa tipu muslihatnya berhasil, si monyet merasa sangat girang. Monyet dan kerbau pun segera menuju kebun di seberang sungai. Dan ketika menyeberangi sungai, si monyet naik ke punggung kerbau. Setelah sampai di kebun, monyet pun segera makan dengan lahapnya. Begitu pula si kerbau. Karena dia merasa semua buah itu memang sengaja diberikan untuk monyet, maka dia juga memakan semua buah di kebun dengan lahap sama seperti monyet. Tapi tanpa mereka sadari, gerak-gerik mereka telah diperhatikan oleh para petani dari tadi. Para petani memang sengaja bersembunyi untuk mencari tahu siapa sebenarnya dalang yang suka mencuri di kebun mereka selama ini. Setelah melihat monyet dan kerbau tengah kekenyangan, mereka pun langsung berusaha menyergap kerbau dan monyet. Monyet yang sadar akan bahaya yang datang segera berlari, menyelamatkan diri meninggalkan kerbau yang kebingungan karena tak tahu masalah yang sebenarnya. Tapi insting kerbau sadar akan bahaya yang mengancam. Hingga akhirnya dia pun berlari, menyelamatkan diri. Para petani melempari dan mengusir mereka dengan batu, sehingga membuat tubuh kerbau terluka. Ditambah semak belukar yang penuh duri membuat si kerbau semakin kesusahan. Sedangkan si monyet sudah tak kelihatan batang hidungnya. Hal tersebut membuat kerbau sadar bahwa dia telah ditipunya. Hal itu membuat si kerbau menjadi sakit hati pada si monyet. Akhirnya, setelah beberapa lama berlari, si kerbau sampai di tepi sungai. Dengan segera dia pun masuk ke dalam sungai untuk mulai menyeberang. Tapi baru beberapa langkah saja, tiba-tiba si monyet muncul. Ternyata dari tadi si monyet bersembunyi di semak-semak karena tak bisa berenang. Hai kerbau, sahabatku, tunggu aku. Apa kau tega meninggalkan sahabatmu ini? Teriak si monyet. Melihat kedatangan si monyet, hati kerbau menjadi sangat dongkol. Jika kau ingin ikut, cepatlah melompat ke punggungku. Aku sedang buru-buru, jadi kalau kau tak segera melompat, kau akan ketinggalan, jawab si kerbau dengan nada ketus. Mendengar itu, si monyet pun berlari dengan sekuat tenaga. Dia semakin panik ketika mendengar para petani yang mengejar telah ada di belakang mereka. Akhirnya, setelah sampai pinggir sungai, si monyet segera melompat. Tapi naas, karena perutnya terlalu kenyang, membuat tubuhnya bertambah berat dan kurang lincah. Si monyet tidak dapat sampai di punggung kerbau.
dan akhirnya tercebur ke dalam sungai dan hanyut terbawa arus. Sedangkan si kerbau tak memperdulikan hal itu. Dia lebih memilih segera lari menyelamatkan diri, karena para petani sudah kian dekat dan siap menangkap mereka.